Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya ingin review untuk unit Mitsubishi New X-Force di seri yang hybrid ini. Ini adalah tipe yang Ultimate Premium hybridnya ya. Nah, ini unitnya adalah unit yang warna putih. Dia basisnya ini dia adalah yang warna two-tone ya. Nah, untuk lampu depannya dia modelnya T-shape LED. Di sini ada untuk lampu sen dan di sini ada untuk lampu DRL-nya. Lalu di bagian sini ada untuk lampu low beam dan high beamnya dia sudah LED juga di sini. Lalu di bagian sini dia lampu kabutnya juga sudah LED juga ya. Lalu di bagian sini di bawah grillnya ini dia nih ada kamera bagian depannya. Ini untuk kamera MAM-nya atau multi array monitor display. Lalu di bagian sini untuk sensor radar adaptifnya ya. Nah, untuk velgnya ini ukurannya 18 inch, two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam. Dia modelnya 3 spoke seperti ini ya. Lalu untuk kaca spionnya seperti ini dia sudah auto folding. Ini dia aksennya warna hitam. Lalu di bagian sini dia ada untuk kamera MAM-nya yang sisi kanan ya. Ini ada untuk lampu sennya juga. Di bagian atas ini juga dia ada roof rail, ada panoramic glass roofnya di sini. Untuk antena dia modelnya shark fin antena seperti ini ya. Ada tambahan spoiler juga di sini seperti ini. Nah, untuk kaca belakangnya ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger juga. Lalu untuk model stop lampnya yang model hybrid ini dia stop lampnya modelnya bening seperti ini ya, dia modelnya smoke. Nah, lalu bagian sini dia ada sensor parkir juga di sini ya. Ada untuk sensor RCTA juga atau rear cross vehicle alert di sisi pinggir kiri sini dan di pinggir kanan sini seperti ini ya. Nah, untuk kuncinya, ini kuncinya modelnya seperti ini. Ini adalah model kuncinya. Lalu untuk interiornya ini dia interior warna hitam. Dia material joknya synthetic leather yang sudah dilengkapi dengan material karakteristik materialnya sintetik. Ini synthetic leathernya anti heat guard ya. Untuk karakteristik materialnya sudah dilengkapi dengan anti heat guard. Lalu untuk di sisi driver ini dia joknya dia sudah elektrik. Pengaturan joknya ini bisa dimajukan dan dimunduri seperti ini. Lalu ini untuk bagian sandarannya seperti ini. Untuk di bagian pintunya dia ini warna hitam. Sini sudah soft touch panel synthetic leather juga. Di sini dia ada aksen warna piano black. Lalu di bagian sini ada untuk pembuka dan pengunci pintunya seperti ini. Ini ada untuk spion sisi kiri dan kanan, lipat spion. Ini untuk kontrol kaca spionnya di sini. Lalu untuk sisi power window, di sisi driver dia sudah automatic power window. Ada window lock juga di sini ya. Untuk speakernya dia yang di tipe Ultimate Premium ini sudah dilengkapi dengan speaker dari Yamaha Premium, dia 8 speaker. Ada cup holder juga di sini ya. Nah, lalu di bagian sini juga dia ada headlamp adjuster juga di sini. Dia pengaturannya bisa sampai 5 level. Lalu di sini juga ada tombol untuk power back door-nya ya. Seperti ini. Dia bisa buka pintu bagasinya secara otomatis. Lalu di sini untuk tutupnya pencet lagi dari sini. Di bagian sini dia ada mini compartment tray juga, ada kisi-kisi AC juga ya. Lubang ventilasi juga di sini di bagian bawah setirnya. Nah, untuk setirnya ini modelnya 3 spoke. Dia aksennya warna hitam, piano black juga. Di sini ada untuk kontrol volume. Ada untuk kontrol layar MID display di sini. Ada skip song track, ada tombol media, tombol back. Lalu di bagian sini dia ada tombol untuk adaptive cruise control, FCM, forward collision mitigation. Untuk pengaturan cruise controlnya dari sini ya. Lalu bagian sini ada tombol untuk kamera 360-nya, MAM, voice command, dan untuk terima panggilan telepon di sini. Untuk pengaturan speedometernya, kecerahan layarnya dari sini. Nah, untuk steeringnya ini juga sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering seperti ini. Lalu di bagian sini ada pengaturan wipernya. Ada untuk intermittent wiper. Ini pengaturan wipernya di sini ya. Ini yang tadi untuk di wiper belakang. Lalu di bagian sini ada untuk pengaturan lampu sen. Ini ada untuk auto headlamp, lampu senja, dan lampu utama di sini. Ada auto high beam juga.
Ini untuk lampu kabutnya. Nah, untuk tombol start engine-nya dia ada di sini ya. Nah, ini di sini dia speedometernya ini ukurannya 8 inch digital. Dia ukurannya 8 inch digital. Untuk di bagian speedometernya ini ada tombol untuk di bagian panel sini, ada tombol untuk yang panel informasinya di sini ya. Ada computer drive 1, 2, lalu di sini ada rasio pakai EV-nya juga ada di sini. Nah, lalu di bagian sini dia ada untuk skor eco. Ini untuk ketersediaan BBM-nya ya, untuk jarak hingga kosongnya di sini. Ada panel EYC-nya juga, dia bisa terdisplay juga untuk arah putaran bannya seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada untuk tekanan ban, TPMS. Ada aliran energinya juga di sini ya. Nah, ini ada arah kompas, media. Lalu di sini ada panel radar adaptifnya juga. Nah, ini di sini ada untuk informasi, peringatan. Nah, ini tipe tampilannya dia ada 2 jenis. Ini yang mode speedometernya. Lalu ini model yang widescreen-nya seperti ini ya. Ini untuk model widescreen-nya. Nah, lalu di sini juga ada pengaturan lainnya juga seperti subunit kecepatan untuk satuan miles per hour. Bantuan mengemudinya di sini ada untuk fitur FCM-nya. Ini bisa diatur juga di sini. Jaraknya dari dekat sampai jauh. Ada blind spot warning juga, rear cross traffic alert, sensor parkir, lead car departure notification. Lalu di sini juga ada ASC juga ya, atau active stability control. Ini TPMS dia bisa diatur juga. TPMS-nya dari yang satuan KPA, PSI dan bar di sini. Layar informasi. Lampu aksennya di sini dia ambient light-nya ya. Ini ambient light-nya juga bisa diatur. Dia ini di kecerahan yang keempat, ini ketiga, 2, 1, dan ini bisa dimatikan juga. Jadi dia posisi ambient light-nya dia ada di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini ya, sama di bagian panel pintu sini. Sama di sebelah sini juga. Jadi ini bisa dinyalakan dan dimatikan juga. Nah, ini lampu aksennya lagi nyala yang di level 4 atau level yang paling cerah. Lalu di bagian sini dia ada untuk pintu bagasi juga ya. Pintu bagasinya juga bisa diatur juga di sini. Ada alarm istirahat. Alarm istirahat ini dia bisa diatur hingga 4 jam. Efek suara tanda beloknya bisa diatur. Ini efek suara tanda beloknya seperti ini ya. Lalu di sini juga ada nada tombol, bahasa. Di sini bahasa dia ada multi bahasa di sini ya. Lalu untuk unitnya di sini ada konsumsi BBM. Konsumsi BBM-nya yang kilometer per liter, liter per 100 km, miles per gallon juga ada di sini. Lalu untuk suhunya dia bisa untuk satuan yang Celsius dan Fahrenheit. Pemeliharaan atau maintenance. Dan ini ada pengarahan pabrik. Nah, untuk di ini X-Force ini dia head unitnya yang di tipe Ultimate dan Ultimate Premium ya. Ini dia ukurannya 12,3 inch. Di sini dia ada tombol untuk medianya. Dia bisa simpan stasiun radionya seperti ini. Lalu bagian sini dia ini ada bisa simpan hingga 12 stasiun radio. Ada station listnya juga di sini ya. Ini dari radio yang terbacanya atau terscannya di sini. Di sini dia ada opsinya seperti informasi radio. Ada pengaturan radionya juga di sini ya. FM noise controlnya bisa diatur dari hi-fi, balance atau low noise. Lalu di bagian sini dia ada untuk sound settingsnya juga ya. Nah, ini untuk sound
Settingsnya ini yang dari untuk speaker Yamaha, untuk speaker yang sudah support dari Yamaha Premium, dia bisa diatur dari fader atau balance-nya dari sini ya. Lalu di sini ada tone controlnya juga bisa diatur. Sound type-nya dia bisa diatur dari signature, lively, powerful, and relaxing. Nah, terus di sini sistem surround-nya juga bisa diatur juga dari tingkat yang mati, rendah, dan tinggi. Listening position-nya juga bisa diatur juga dari yang sisi driver atau di keseluruhannya seperti ini. Lalu di sini ada speed compensate, volumenya juga bisa diatur. Nah, di sini ada untuk scan radionya. Lalu bagian sini dia ada AM. AM dia bisa simpan hingga 6 stasiun radio. Ada Bluetooth juga, USB, iPod, dan dia ada sumber lainnya juga di sini. Nah, ini ada Apple CarPlay dan Android Auto dan WebLink juga ya. Nah, ini untuk sistem Android Auto, Apple CarPlay dan WebLink-nya. Ini dia supportnya sistemnya udah wireless, jadi cukup connect Bluetooth saja. Nah, lalu di sini dia ada panel untuk multimeter display-nya ya. Ini ada Adventurous, Reliable. Reliable ini dia bisa terdisplay nih, putaran setirnya seperti ini, dan traction controlnya juga bisa terdisplay juga. Lalu di sini juga ada responsifnya juga, driving score, dan customize di sini. Ini juga ada tampilan lainnya juga ya. Ini customize ini dia ada untuk tampilan voltase aki, kalender, dan driving score secara keseluruhannya. Lalu di sini juga ada vehicle information-nya berupa avionics display. Ini dia ada bisa terdisplay juga ya arah putaran setirnya seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada persentase charge-nya, mechanical brake. Lalu di sini juga ada torsi dari motor hybridnya juga ada. Akselerasi dan powernya juga ada di sini, bisa terdisplay juga ya. Lalu bagian sini juga dia ada display untuk TPMS-nya. Nah, di sini juga ada display untuk energy flow-nya ya. Ini ada yang charge dan powernya di sini dia persentasenya bisa terdisplay juga. Driving score di sini dia ada. Lalu di sini juga ada fuel economy, altitude atau ketinggian, dan di sini juga ada untuk suhu di luar mobil juga bisa terdisplay juga. Ada eco score juga di sini ya. Lalu di bagian sini dia ada tire pressure. Nah, ini tire pressure monitornya di sini displaynya. Lalu di bagian sini dia ada untuk konektivitas yang ke HP atau phone. Ada jam juga di sini ya. Jamnya dia bisa diatur tampilannya seperti ini. Nah. Lalu di sini dia ada untuk display lainnya juga di sini ya. Ada untuk yang panel air conditioningnya atau AC-nya. Nah, ini bisa terdisplay dia arah semburan anginnya, AC-nya datangnya dari arah mana aja saja. Seperti ini. Nah, di tampilan all menu-nya ini dia ada widgetnya itu untuk Android Auto, Apple CarPlay, WebLink. Buat kalian ingin nonton video dari YouTube bisa connect dari sini WebLink. Lalu di sini dia ada phone, ada multimeter displaynya. Nah, ini multimeter displaynya tadi ini. Lalu di bagian sini dia ada wallpaper player juga. Untuk wallpapernya di head unitnya ini, yang pasifnya itu dia ada 3 jenis gambar. Lalu untuk level wallpapernya dia ada 4 jenis di sini. Nah, lalu di bagian sini dia ada settings juga. Ini dia bagian settingsnya. Di sini dia ada yang dari untuk pengaturan Bluetooth. Lalu di sini dia ada untuk pengaturan WiFi-nya juga ada. Nah, ada wallpaper player, kamera. Ini kameranya dia bisa diatur ya dari kontras atau kecerahan layarnya seperti ini. Dia bisa diatur.
Kontrasnya juga bisa diatur juga di sini. Black levelnya atau tingkat kegelapannya juga bisa diatur. Lalu di sini juga ada customize screen, jadi ini untuk pengaturan widgetnya seperti ini ya. Ada launchernya juga ada, dan audio screen footernya juga ada di sini pengaturannya. Ada vehicle information screen footernya juga ada di sini. Multimeternya juga ada di sini pengaturannya ya. Lalu di bagian sini dia ada pengaturan radio, ada untuk pengaturan suara, vehicle settings. Ini pengaturan mobilnya. Ini untuk keylessnya juga bisa diatur juga ya. Untuk pengaturan dari kunci keylessnya. Ada pengaturan wiper, lampu, terus lampu sen. Di sini ada bervariasi pengaturannya. Vehicle settings, driving score, notification, wireless charger juga ada, bisa diatur juga di sini. Lalu di bagian sini dia ada USB photos, ada kamera. Ini kamera 360-nya bisa diatur di sini ya. Jadi untuk pengubahan kamera 360-nya, panelnya, dia bisa diaturnya dari sini, tombolnya. Nah ini ada yang view depan dan tampak atas. Ini tampak depan. Lalu dari sisi kiri depan dan tampak atas di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk panel jamnya, ada AC, drive mode. Dia di sini drive mode dia ada 7 jenis ya. Untuk yang di seri hybrid dia drive mode-nya itu ada 7 jenis. Jadi ada mode matte, tarmac, gravel, wet, normal, EV, dan charge. Nah, ini di sini dia, lalu di sini juga ada maintenance juga ya. Untuk informasi maintenance-nya di sini. Lalu di bagian sini dia ada pengaturan lainnya juga ya, ada display yang lainnya juga di sini. Ada vehicle settings. Lalu ini di sini ada tombol untuk lampu hazardnya juga. AC-nya dia sudah dual zone. Dia suhu paling panas dia ada di suhu 30 derajat Celcius. Dan paling dingin dia ada di suhu 18 derajat Celcius. Nah, ini di sini ada synchronize. Jadi synchronize suhu ini hanya bisa diatur dari sisi driver. Kalau diatur dari sisi co-driver, dia synchronize-nya akan mati secara otomatis. Lalu di sini juga dia ada ion dari Panasonic, ini Nano X. Lalu di sini juga ada dry mode, ada front defogger, max cool, ada defogger juga, tombolnya dari sini ya. Ada untuk memori juga di sini. Untuk fan speednya di sini bisa diatur hingga 8 kecepatan. Lalu di sini juga ada auto AC, ada untuk sirkulasi udara dalam mobilnya ya. Arah semburan angin juga ada. Nah ini untuk matiin AC kompresornya, matiin AC dari sini. Lalu bagian sini dia ada untuk wireless charging, ada adapter port juga. Ada untuk USB port yang Type A dan Type C di sini ya. Nah, untuk control drive mode-nya dia dari sini tadi seperti ini. Nah, ini untuk di sini parking brake-nya dia sudah electronic parking brake. Lalu di bagian sini juga ada auto hold juga. Lalu untuk persnelling-nya, dia di transmisinya ini dia ada 2 speed transaxle. Jadi di sini dia ada mode D sama B. Jadi ini untuk sistem kinerja hybridnya itu dia ada 2 jenis. Untuk yang D itu berarti dia masuknya ke yang parallel high, lalu B-nya itu dia di parallel low. Jadi gunanya ini kalau pada saat masukin ke B itu dia gunanya untuk pada saat di jalanan menanjak itu tarikan mobilnya jadi lebih ringan. Untuk pengoperasiannya pun dia seperti ini ya, ditarik seperti ini, dan ini udah masuk ke D. Kalau ingin masuk ke B dia ditarik lagi seperti ini. Lalu kalau mau ingin dikembalikan ke mode D, dia ditarik lagi seperti ini ya. Untuk dibalikin ke netral dia seperti ini, didorong setengah ke depan. Nah, kalau ingin masukin ke P dia dipencet dari sini. Nah, kalau untuk memasukin ke gigi mundur, dia ada shift lock-nya di sini tombolnya. Dia seperti ini. Nah, ini dia udah masuk ke gear mundur. Dia bisa terdisplay juga kameranya dan ada arah putaran bannya juga seperti ini. Bisa terdisplay nih seperti ini.
Nah, kalau ingin mobil kembalikan lagi ke netral, dia seperti ini, ditarik setengah, lalu ini sudah di-paint. Nah, ini di sini juga dia ada cup holder sebanyak 2 buah. Ini konsol boxnya ini di seri yang hybrid ultimate premium, dia ada cooling boxnya juga di sini. Ini ada cooling boxnya nih, ngikutin suhu AC, dan ini termasuk sangat dingin ya. Lalu bagian sini dia ada glove box, tempat penyimpanan juga di sini ada. Lalu di bagian sini dia ada di sun visornya, dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp. Ini yang di sisi drivernya seperti ini. Untuk kaca spionnya dia sudah modelnya auto dimming. Dia kaca spionnya ini modelnya auto dimming ya. Ini bisa diaktifkan dan dinyalakan juga sistem auto dimmingnya. Lalu untuk lampu baca dia interiornya seperti ini. Ini sisi kanan, sisi kiri, dan ini untuk status pintu yang terbukanya di sini tombolnya. Nah, untuk yang terbaru ini di seri X-Force Ultimate dan yang di Ultimate Premium, baik itu bensin dan hybrid, dia sekarang ini ada panoramic glass roof, dan untuk bukaan blindernya ini sudah elektrik seperti ini. Nah, ini dia glass roofnya ini modelnya frameless, jadi dia di sini tidak ada bentangan tulangannya lagi. Dia modelnya frameless. Kalau ingin ditutup kembali blindernya seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat ke baris keduanya. Nah, ini untuk airbagnya. Ini airbagnya dia ada di sisi depan, di sisi driver 1, co-driver 1, side airbag juga ada. Lalu di bagian sini untuk curtain wall airbagnya juga ada di sini ya. Lalu di bagian sini, di sini juga dia ada kisi-kisi AC juga ya untuk di baris keduanya. Ada USB port yang Type A dan Type C di sini. Ada tempat penyimpanan juga. Lalu bagian sini dia ada untuk phone pocket juga di sini ada ya. Nah, lalu bagian sini dia ini panel interiornya nih, dia aksen warna piano black. Soft start panel ini warna hitam, synthetic leather. Ada cup holder juga di sini. Lalu di bagian sini dia ada untuk lampu interiornya ya di sini ya. Ini untuk status pintu yang terbukanya. Nah, untuk di sini dia ada armrest juga. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ini armrestnya. Dia di sini dia ada 2 buah cup holder. Ada tempat penyimpanan HP juga ya, phone pocket di sini. Nah. Lalu untuk bagian bagasi belakangnya dia sudah power back door juga. Nah, ini ada tempat penyimpanan juga ya. Lalu di sini ada untuk tooling boxnya. Ini untuk tonneau covernya ya. Ini tempat penyimpanannya di sini. Di sini dia ada untuk tire repair kit, dan ini untuk repair kitnya di sini ya, tire repair kitnya. Lalu di sini ada untuk pompa angin elektriknya. Posisi akinya ada di sini. Ada tempat penyimpanan juga di sini ya. Lalu untuk tutup bagasinya, dia bisa dari sini ataupun dari sini. Dan ini ada sistem untuk auto locknya. Jadi kalau misalnya dipencet ini selama 1 detik sampai 2 detik, ini dia bakal tutup pintu bagasinya dan langsung kunci mobilnya otomatis. Itu kondisinya kalau sudah mati. Ada kamera mundur juga di sini. Lalu untuk bagian mesinnya, dia mesinnya 1600 cc. Untuk mesin bensinnya 1600 cc dengan kodenya mesinnya 4A92. Nah, ini bagian mesinnya di sini ya. Lalu bagian sini ada motor hybridnya juga. Untuk mesinnya itu dia tenaganya 107 PS. Lalu untuk torsinya di 134 Nm. Untuk motor hybridnya itu spesifikasinya adalah 116 PS, dan torsi output motor hybridnya dia 255 Nm. Lalu untuk pengisian bensinnya dia ada di bagian sini. Dia ada di bagian sisi kiri sini ya untuk pengisian bensinnya.
Untuk Mitsubishi New X-Force Hybrid ini yang tipe Ultimate Premium, untuk harga basicnya yang warna single tone itu ada di harga 470 juta. Tapi kalau untuk warna two tone-nya dia tambah harga 2,5 juta. Kalau untuk warna putih premiumnya seperti ini dia tambah lagi harga 1,5 juta. Jadi kalau untuk warna putih premium seperti ini two tone dia harganya di 474 juta. Ini adalah harga di periode launching. Untuk informasi lebih lengkapnya ataupun penawaran lainnya bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.